Bang Karni, saya nggak tahu sebenarnya apa urgensinya kita membicarakan IKN sekarang ini. Karena nggak ada urusannya sama hidup rakyat ini. Hari-hari ini rakyat harus dipanggang matahari, stres untuk mencari satu tabung LPG 3 kg biar bisa masak dan bisa jual gorengan. Dan kita juga sedang was-was karena anggaran kementerian dan lembaga itu dipotong, ya totalnya itu sekitar 265 triliun. Yang artinya pasti akan berdampak terhadap ekonomi real kita. Itu sangat clear. Kemarin begitu diputuskan itu, pemangkasan itu, Dirjen Perhubungan Udara langsung berkirim surat ke dapil saya, di situ ada SDP, di situ ada para pengusaha kapal tol laut, itu langsung mangkas semua rute. Habis. Akhirnya orang pedalaman yang sudah susah mendapatkan sembako makin sengsara lagi. Orang-orang yang rumput laut, tambak yang tadinya berharap bisa tol laut memudahkan mereka dan memurahkan produksi mereka, sekarang harus lebih menderita lagi. Itu hal-hal yang lebih relevan untuk kita bicarakan daripada soal IKN, tapi kalau sudah ditetapkan ya nggak apa-apalah. Ini yang namanya mimpi masa depan berakhir menjadi tawanan seseorang kita jadi satu bangsa ini. Jadi kita harus begini kalau saya melihat, proyek pemindahan ibu kota itu ya proyek politik, that's it. Sejarahnya di mana-mana begitu. Dulu Washington DC kenapa dipindah dari situ? Karena ada upaya pembunuhan presiden waktu itu begitu. Dulu Brasilia juga seperti itu. Canberra juga ada cerita sejarahnya. Abuja di Nigeria juga sama. Dan dari semua itu ada beberapa persyaratan sebenarnya yang harus dipenuhi supaya itu berjalan. Pertama, enggak terburu-buru. Jangan terlalu bernafsu, bersyahwat, menetapkan target-target yang gak masuk akal. Membangun kota itu membangun ekosistem, membangun peradaban. Gak bisa kayak lu bangun bendungan sama jalan tol. Tapi itu kan ditabrak semua kemarin itu. Akhirnya tidak realistis gitu. Itulah problem utama kita, tidak realistisnya. Dan ini bukan baru satu kali dialami oleh pemerintahan pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi. Kereta cepat juga begitu. Katanya tidak ada investasi negara di situ, tidak ada APBN, ya, murni investasi berakhir dengan jebol uang negara 80 triliun. IKN juga begitu. Katanya cuma 20%, nanti 80%-nya adalah investasi. Hari ini sampai kemarin Desember itu sudah 75 ya, 75,6 triliun masuk. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Pak Basuki tadi, 14 triliun sekarang ini, berarti 75 tambah 14,5, udah berapa tuh? Itu kan sungguh luar biasa. Pada saat misalnya anggaran PU itu dipotong 80%. Hanya sisa 20%. Apa bahayanya ini? Maka jalan-jalan nasional itu akan hancur tanpa perawatan. Karena hanya tersisa 30 triliun. Tidak sampai 30 triliun. Siapa yang diharapkan akan mengelola itu? Pemerintah daerah, mereka juga dipotong. DAU-nya, DAK-nya juga habis gitu. Maka compang-camping nih setahun nanti jalan-jalan kita. Jadi itu hal-hal mustahak gitu yang kita ini. Nah, kembali ke soal IKN. Memang masalah kita adalah ambisi Presiden Jokowi kemarin menggenjot ya di luar batas nalar. Bahwa Agustus 2024 akan ada 15.000 orang merayakan 17 Agustus dan Presiden sudah masuk di sana bulan Juni. Akhirnya apa? IKN-nya membawa sengsara. APBN diceburin di situ, banyak kontraktor harus menderita sampai hari ini. Karena apa? Mereka nggak dibayar. Mereka harus bayar karyawan, lalu tidak visible lagi proyeknya, banyak yang rugi. Kan gitu nih. Karyanya juga begitu. Jadi penderitaan semua yang ada di sana. Kemarin hujan sebentar di sana, itu bandara yang dibangun dengan gitu megah, lumpur semua. Di bagian dari IKN itu banjir sampai ada buaya itu, rame itu di medsos. Jadi problem problem IKN ini adalah problem
ketidakmauan membuat perencanaan yang baik. Perencanaan tunduk pada keinginan. Kemarin itu Bang Karni membangun IKN itu scattered. Di sana dibangun, di sini dibangun, di situ dibangun, di sini. Canberra itu tahun 1913 apa 17. Ya. Pada 1930 itu baru hanya parlemennya loh yang dipindah di sana. Kita mau dalam 2 tahun sudah presiden dan Menko-Menko masuk di sana. Which is tidak masuk akal. Nah itu problem utama kita kalau menurut saya. Nah sekarang bagaimana keadaannya? Kalau dari data dari Banggar yang kita dapatkan bahwa untuk tahun ini ya tadinya dengan pemotongan anggaran oleh Inpres nomor 1 tahun 2025 itu hanya sekitar 1,3 atau 1,4 triliun dari usulan 6 triliun. Ya, yang disepakati pada undang-undang APBN kita, ya, dipangkas dari 6,4 triliun kalau nggak salah, dipangkas 4, sekian, tersisanya sekitar 1,3 triliun. Itu hanya cukup untuk maintenance apa yang sudah dibangun, nggak bisa bayar kontraktor yang kerja yang carry over dari tahun 2024, ya. Jadi itu bikin pusing. Nah kalau benar tadi yang dikatakan oleh Pak Basuki, akhirnya kembali ke 6 triliun plus 8 triliun menjadi 14,5 triliun. Wajar orang bertanya, di tengah ruang fiskal yang terbatas dari pemerintah, di tengah tantangan ekonomi yang ada, perlu nggak kita ceburin ke sana 14 triliun? Saat jalan-jalan nasional kita terancam tidak terawat. Layak enggak? Kan itu yang menjadi problem kita. Ya bukan hanya ini persoalan filosofis, soal teknokratis, ini soal keputusan politik kalau menurut saya. Soal rasa keadilan juga. Karena bayangkan petani-petani itu tentu tidak akan mendapat bantuan saprotan nih pada tahun fiskal 2025. UMKM tidak akan dapat. Kan begitu nih. Tadi itu tol lautnya bubar jalan. Jadi sekarang tekanan itu terjadi kalau kemarin tahun lalu dengan deflasi segala macam, tekanan itu dirasakan oleh kelas menengah dengan cash dry out. Hari ini yang dihajar tuh rakyat kecil. Dengan kejadian yang sekarang. Nah kemudian apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali ajalah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi fakta brutalnya
Anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi, siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari. Ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadinya mau membangun 100 hektar. Realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar. Ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang korban nyawa loh. 1 kelelahan di panggang matahari, 1 ditabrak truk gara-gara nyari-nyari kemana bisa beli. Kan hal yang ini seperti ini. Jadi apakah kemudian itu tanda hubungan Pak Prabowo dan Jokowi di persimpangan jalan? Hubungan mereka kan selalu di persimpangan jalan kok. Pasti itu. Lah orang Pak Jokowi tiap hari masih manggung 2-3 kali bikin doorstop. Pasti akan selalu di persimpangan jalan. Tidak bisa tidak. Sampai 2029 selesai ditetapkan oleh KPU atau MK, hubungan ini akan selalu begitu. Tarik-menarik yang kuat. Jadi mari kita kesampingkan itu. Persoalan kita adalah bagaimana Pak Prabowo bisa leluasa mengelola pemerintahan. Kalaupun dikatakan keberlanjutan, enggak semua yang salah harus dilanjutkan. Enggak semua yang kurang harus diteruskan. Mari kembali pada akal sehat. Nanti tanya Bung Rocky, akal sehatnya kayak apa sih soal IKN gitu loh. Kan ini yang paling penting bagi kita. Kita tidak menegasikan IKN, kita tidak mau itu mangkrak. Tapi jangan paksa kita, ya jangan suruh rakyat yang jadi korban karena anggarannya dipaksa untuk ke sana. Itu yang harusnya menjadi sangat fundamental. Saya sepakat dengan Prof. Andrinov tadi, ini ya udahlah hasratnya diturunkan, targetnya diturunkan. Pakailah yang sudah ada, makanya tadi saya menganjurkan, udahlah Gibran Rakabuming, wakil presiden kantorlah di sana. Dengan beberapa kementerian terkait yang berada dalam kendalinya atau penting. Rumah-rumah Menko itu ya udah jadi rumah menteri-menteri, kenapa harus Menko? Karena kalau enggak nanti hotelnya Pak Aguan juga rusak di sana, yang 190 kamar. Enggak ada orang datang berurusan. Nanti rumah sakit yang direncanakan oleh Mayapada dan sebagainya itu enggak jadi-jadi dibangun, karena enggak ada orang. Kan itu nih semua. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu,
Yang nikmati siapa sih? Nggak ada, sementara orang butuh di tempat-tempat lain untuk keadilan. Kalimantan Utara penuh tambang, penuh migas, segala macam. Cuma ada 2 pulau yang punya jalan yang benar. Kan kita rasionalnya harus ke sana kalau menurut saya. Sudahlah, kita tidak mau IKN mangkrak, tapi realistis lah. 14,5 triliun berlebihan kalau menurut saya. Ya, yang sudah ada kita utilisasi, optimalisasi, gunakan dengan baik. Perlahan-lahan kita bangun. Ya. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa, mari kita selesaikan masalah real yang ada, itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus, kasihan Pak Prabowo. Ade, yang dimaksud Bang Ade ini kita jangan Jawa sentris lagi. Kita harus Indonesia sentris. Dengan adanya, sebentar dulu. Bang Dodi, Bang Dodi. Jadi dengan adanya IKN itu, dan selama ini yang supporting IKN, supporting Kalimantan untuk kebutuhan bahan pokok itu dari Sulawesi, dari daerah saya. Perkembangannya Sulawesi sekarang dari IKN itu luar biasa loh. Bahan dasar pembangunan di IKN itu semuanya dari Sulawesi. Banyak. Jangan dulu dipotong dulu sebentar nih. Enggak, ya. Saya jadi bingung kenapa kita ditarik-tarik oleh Bung Ade Armando untuk bercerita kenapa kita pindahkan IKN. Kita sudah pindahkan di sana, lu masih tawanan masa lalu gitu loh. Problem kita sekarang adalah apakah ini mau jadi sesuatu yang mangkrak, apakah kita mau speed up atau kita mau rasional. Kalau bicara Indonesia sentris begini ya, bicara mau menghadirkan keadilan nih yang dibawa oleh IKN-mu itu kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat adat Maridan di Kecamatan Sepuku, mereka menjadi tuan nggak di sana? Terlunta-lunta Pak. Masyarakat adat mana lagi nih? Masyarakat adat Balik Sepaku, Batu Tukar Nondoy. Terpinggirkan mereka di sana. Jadi jangan bicara Indonesia sentris, ngawur nih masyarakatnya langsung. Banyak sekali suku Balik. Apalagi. Dan kamu periksa yang punya tambang di sana siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan. Di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara siapa? Yang punya HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Yang paling gampang itu ngasih HPH sama masyarakat adat. Ngasih tambang, masyarakat sekitar tambang. Mari kita bicara keadilan. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Soal IKN kita setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak. Udah selesai itu barang itu. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Dengan ruang fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran. Apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya Pak. Siap. Ya. Karena untuk ikan ini Pak, saya pergi ke Abuja, saya pergi Canberra, semua saya pelajarin Pak untuk presentasi di DPP PDIP. Enggak gitu aja kita setujui Pak, kita pelajari semua. Jadi soal apakah kita perlu pindah? Yes. Sudah selesai debat itu. Apakah perlu keadilan? Yes. Nanti kita lihat bank itu apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa?
Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka, tidak harus di pusat sini. Itu baru konkret, Keren. bukan Ya. cuma gedung. Selesai Pak. Itu kompleks ya lah. Itu. Kalau itu kan Oke. juga kompleks Pak Dedi. Bukan hanya itu saja. Ya itu yang Ya perlu kan, kita makanya bicarakan, kan bukan soal pemerintah juga di kenapa sana. kita masih perlu pindah. Sudah selesai debat Kita itu. bisa- ya, pindah Anak itu kecil selesai. pun udah tahu. Itu udah pindah itu sepakat selesai. kita. Tapi kalau Anda katakan tadi ada yang terpinggirkan, ya itu bukan hanya pemerintah pusat. yang bersalah. Realitasnya terpinggirkan Pak. Anda pernah ke IKN nggak lihat yang kerja Saya 5 orang kali mana? ke IKN. Anda tahu berapa persen di sana pengusaha pribumi Saya yang kerja? tahu. Berapa persen? Kita sampai Tahu. persentase. Ya. Saya tahu. Yeay. Kita bisa persentase. Alah, Ya. udahlah. Gini Enggak. bos. Pengusaha Soal pribumi apakah itu kita apa ya? perlu IKN pindah? Yes. Sudah sepakat kita. Pengusaha pribumi itu apa ya? Ya, loh, orang lokal setempat, maaf bukan pribumi, orang lokal setempat. Ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman Lokal. saya enggak kok. Lah Teman saya teman enggak. kau, emang Teman ada saya teman-temanmu aja yang kerja. Lalu juga ngawur Makanya jangan banget. disamaratakan itu gitu loh. Temanmu kan Jangan Jokowi samaratakan. dulu jadi dapat. Iya, kita samaratakan itu.